Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam ayat renungan harian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan atas kebaikan-Mu, kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Dan kami akan berjuang melalui hari hidup kami sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang memampukan kami. Tuhan yang memberi kami kekuatan. Bahkan Tuhan yang mendahului langkah kami sepanjang satu hari ini. Kami mau dituntun, mau diberkati, disapa oleh firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tanggal 24 Februari 2021 tertulis di dalam kitab atau buku Mazmur pasal 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya yakin kita semua akan terkejut bila semua rekaman percakapan kita dalam satu hari diputar kembali. Kita akan terkejut karena ternyata banyak kehidupan kita habiskan hanya untuk mengeluh atau bersungut-sungut. Anak-anak mengeluh karena persoalan tugas, pekerjaan, dan persoalan mencuci piring. Atau ibu juga mengeluh karena harus menghabiskan waktunya untuk mengurus orang di dalam rumahnya. Ayah juga mengeluh dan pulang ke rumah bersungut-sungut karena atasan dan pekerjaannya. Dan itu terus berlangsung dalam kehidupan kita. Pada zaman sekarang juga ada banyak penggerutu yang mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita untuk mengeluh dan mengambil jalan untuk keputusasaan. Saya katakan sebagai pengikut Kristus, janganlah kita seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, bersyukur akan membuat kehidupan ini, membuat kita melihat kehidupan ini dari sisi positifnya, tidak melulu dari sisi negatifnya. Memang kehidupan ini tidaklah berjalan mulus. Ada banyak pergumulan dan memang hidup ini tidaklah mudah. Tetapi dalam kesusahan yang kita alami, ada kalanya kita tertawa, ada kalanya kita menangis, ada kalanya kita bersuka cita, ada kalanya kita berduka cita, bersedih, ada kalanya kita menaik, ada kalanya kita juga akan menurun. Percayalah, bila itu kita alami semua, Yesus Tuhan kita akan menolong dan memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Karena Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Bapak Ibu Saudaraku, bersyukur saat bersuka, saat kita mengalami sukacita memanglah mudah. Bagaimana kalau kita mengalami duka cita? Apakah kita mampu bersyukur kepada Tuhan saat mengalami duka cita? Pernah saya membaca buku saat Indonesia tahun 1998, ada seorang anak hamba Tuhan yang tempat usahanya dibakar habis oleh massa. Lalu dia datang kepada konselor dan konselor bertanya kepadanya, apakah masih ada yang dapat kamu syukuri dalam hidupmu? Lalu anak muda ini berkata,
Tidak ada lagi. Lalu konselor itu berkata, mengambil pulpen dan mengambil kertas. Dia katakan, coba kamu pikirkan apa yang dapat kamu syukuri. Lalu dia pun mengingat, berpikir, dan akhirnya dia menulis bahwa dalam kerusuhan itu keluarganya selamat. Ia bersyukur masih punya tempat tinggal. Ia menulis dan akhirnya ia sadar ternyata banyak pertolongan Tuhan yang bisa dia saksikan di dalam hidupnya. Mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang pernah dilakukan dalam hidup kita dan mensyukurinya, menunjukkan bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Ketika saya juga atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami dalam masalah atau kehilangan damai sejahtera, apa yang boleh kita lakukan? Hal yang saya lakukan adalah mengingat-ingat pertolongan Tuhan pada masa yang lalu. Lalu dengan itu saya membuat hati saya damai dan membangkitkan iman saya. Bila Tuhan mampu menolong saya pada masa yang lalu, Tuhan juga pasti mampu menolong saya pada saat sekarang ini. Perikop kita mempersembahkan kurban. Arti kurban di sini berarti mengeluarkan darah, yang menunjukkan kita harus bersyukur, mampu bersyukur juga dalam duka cita, dalam kehilangan. Saat ini apa yang Anda sedang rasakan? Apakah Anda dalam kesesakan? Apa yang harus Anda lakukan untuk bersyukur? Coba ingat-ingatlah pertolongan Tuhan yang pernah Tuhan nyatakan dalam hidupmu, dan Anda akan dapat mensyukurinya senantiasa. Kata jujur juga dalam perikop ini boleh diartikan berintegritas, menunjukkan ada kesamaan perkataan dan perilaku. Jujur juga artinya tulus hatinya. Jujur juga artinya bisa dipercaya, setia dan tidak mengkhianati. Jujur juga bisa diartikan berharga, bernilai, bermanfaat dan pantas. Menurut Alkitab, jujur itu adalah menjauhi kejahatan dan menjaga hidup agar tetap di jalan yang benar. Orang yang jujur akan menjaga hidupnya di jalan yang benar. Bila Anda sudah menikah, ia akan menjalani pernikahan itu dengan benar, menjaga kekudusan dan kejujuran pada pasangannya. Bila ia bekerja dan ia berusaha, ia akan melakukannya dengan jujur. Kita juga harus jujur atas dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bila kita terikat dengan dosa, kita bisa minta tolong kepada konselor atau pemimpin rohani untuk mendoakan kita, untuk mendoakan Bapak Ibu. Maka akuilah dosa, akuilah emosi-emosi kita di hadapan Tuhan. Maka lihat, tangan Tuhan akan menolong Bapak Ibu dan akan memperlihatkan berkat-Nya kepada hidupmu. Ucapan syukur dan sikap jujur akan membuat kita terhibur. Dengan penghiburan itu, kita juga akan boleh memberi penguatan, penghiburan bagi orang lain. Hiduplah senantiasa dalam ucapan syukur dan sikap yang jujur, maka berkat, kelepasan akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu menyapa kami, mengajar kami untuk hidup dalam syukur, untuk hidup dalam kejujuran.
Ini kami di hadapan-Mu, pakai kami Tuhan lebih luar biasa lagi sebagai alat Tuhan. Dalam kehidupan kami bersama, boleh kami menjadi berkat, bermakna bagi diri kami sendiri, bagi orang lain. Dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini, Tuhan yang mendahului langkah kaki kami. Ampunilah segala dosa kami Bapa, layakkanlah kami menerima berkat-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat.